murai di kandang sesuai dengan di tempat Pak Gunawan atau di tempat Mr. G. Produksi bagus, terus jantannya mati. Nah, pertanyaannya ini, setelah diganti jantan kok susah kawin, nelor tapi song. Selain pakan umum, jangkrik dan kroto, cacing, Bapak pakai vitamin apa? Jadi kalau saya jarang pakai vitamin. Perawatan di daerah dingin, pakannya apa saja. Jadi kalau di daerah dingin biasanya Oke. Halo, selamat malam teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Kali ini saya mau mencoba sharing atas pertanyaan teman-teman di YouTube saya. Ada beberapa, saya coba sharingkan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya sapa dulu Pak KH Mustafa. Selamat malam Pak KH Mustafa. Jadi Pak KH Mustafa ini tanya, kalau kandang tangkaran murai batu di poligami, sekatnya hanya pakai kawat saja bagaimana? Nah ini saya coba sharingkan. Jadi gini Pak Mustafa, tiap peternak mungkin berbeda ya. Tapi saya coba sharingkan yang di tempat saya saja. Jadi ada beberapa, tidak semua. Beberapa itu berarti kan tidak banyak ya, indukan yang mau dipoligami. Dan di tempat saya, sistem poligami saya tetap antara kandang satu dengan kandang yang lain tidak kelihatan. Bahkan di tempat saya itu sekatnya pakai bata. Jadi tidak kelihatan di tempat saya. Teknisnya kalau pas betina yang satu ini sudah mulai nelor, mungkin 3 atau 4 atau 2 sesuai telurnya, sudah mulai angrem, jangan kita tangkep. Ditangkep, disemprot pakai air yang ada samponya, nanti dia akan lepek turun ke bawah, kita ambil pakai sangkar, baru dipindah ke kandang selanjutnya. Yang notabene kandang selanjutnya ini biasanya dari panen 7 hari, jantan kita taruh dulu di sana, dikasih sangkar kotak 2 hari, supaya betina selama 2 hari setelah dipanen itu untuk rekondisi badannya supaya sehat. Di hari ketiga baru kita lepas jantannya. Jadi kalau di tempat kita seperti itu Pak Mustafa, jadi nggak saling kelihatan. Jadi itu yang bisa saya sharingkan ke Pak Mustafa. Nanti kalau ada apa-apa bisa japri atau hubungi WA saya. Oke Pak Mustafa, mungkin itu bisa membantu pertanyaan Pak Mustafa. Terus saya next ke pertanyaan kedua, Cak Temon. Nah, selamat malam Cak Temon. Jadi Cak Temon ini bertanya, menu pakan murai di kandang sesuai dengan di tempat Pak Gunawan atau di tempat Mr. G. Nah, produksi bagus, terus jantannya mati. Nah, pertanyaannya ini, setelah diganti jantan kok susah kawin, nelor tapi song. Nah, jadi memang gini Pak Cak Temon, memang kan tidak gampang menjodohkan murai. Jadi yang mesti Cak Temon itu perhatikan juga itu kondisi betina. Kondisi betinanya seperti apa? Kalau memang bulunya masih bagus, sebelumnya produksi bagus, berarti permasalahannya di jantan. Nah, di jantannya juga sama, harus dilihat kondisinya bulu seperti apa. Habis selesai mabungkah atau kondisi bulunya bagus, kondisi badan murainya bagus. Nah, itu juga ada pengaruhnya ke hasilnya. Nah, pertanyaannya ini, song itu ngawin enggak? Nah, harus diperhatikan juga.
Kalau memang ngawin tapi song, nah berarti jantannya bermasalah. Tapi bermasalah ini bukan berarti dia tidak bisa menghasilkan atau tidak punya sperma untuk membuahi betina. Bukan, kita jangan berpikiran jelek dulu. Jadi pola makan si jantan juga harus diperhatikan dulu. Kalau pola jantan kondisi bulu bagus, burung kondisi prima, dibantu dengan pola makan yang bagus, kalau betinanya juga sudah siap, harusnya mau kawin. Dengan teknis ya juga harus dijodohkan dulu, ditempel mungkin seminggu atau lebih. Nah, kondisi di dalamnya ini akur dulu nggak gitu, dan usia mungkin mempengaruhi. Jadi kalau jantannya muda sekali atau betinanya sudah umur mungkin setahun setengah, 2 tahun, tapi ini jantannya baru umur mungkin setahun, ya kemungkinan agak lambat seperti itu. Jadi kalau bisa ya umurnya yang hampir-hampir sama. Ya saran saya diperbaiki pola makannya, ya harus sabar, memang tidak gampang kita ternak murai sampai produksi. Jadi itu yang bisa saya sharingkan ke Cak Temon. Mungkin ini nanti bisa membantu, sambil Pak Temon boleh lihat di unggahan-unggahan saya sebelumnya. Itu pola makan, pola penjodohan itu ada, pernah saya sharingkan. Jadi mungkin itu dulu ya Cak Temon ya. Terima kasih sudah sering mengikuti channel YouTube saya. Terus saya ke Pak Arief Wijayanto. Selamat malam Pak Arief Wijayanto. Ini penanya ketiga. Ini pola rawatan induk pasca mabung seperti apa? Ya memang kalau kondisinya mabungnya bareng bisa bagus, betinanya mabung bagus, jantannya mabung bagus, biasanya dengan pola perawatan makan yang baik. Dalam bentuk makan yang baik itu kalau di tempat saya itu pasti cacing, itu menu utama. Cacing itu pagi itu harus kita kasih, mungkin untuk sepasang ya 10 sampai 15. Kalau agak gede-gede ya 10, kalau agak kecil-kecil 15. Itu cacing harus. Terus mungkin dari setengah 7 pagi antara jam 10-an kita mulai kroto. Kita kasih kroto, nah jam 12 jam 1 kita masuk jangkrik. Jadi dengan pola makan yang baik, mungkin kalau mau dibantu ya dibantu vitamin boleh. Kalau kondisi baik, pola makan baik, rata-rata dari bulu baru itu ya 1 sampai 2 bulan, tergantung kondisinya juga. Dan perlu diingat, yang jadi permasalahan itu periode sebelumnya. Jadi kalau bapak periode sebelumnya itu mungkin 10 atau 12 kali panen, begitu bulunya tua diberhentikan. Dalam diberhentikan itu diistirahatkan, maka nanti setelah mabung biasanya prosesnya lebih cepat. Tapi kalau setelah mungkin 10-12 kali lebih sampai burunya nyerit-nyerit, dipaksa untuk produksi terus, mungkin sampai 15-16 kali bisa, saya pernah seperti itu. Tapi akhirnya nanti setelah mabung itu agak mundur. Jadi yang biasa 1-2 bulan dari bulu baru, dia biasanya 3-4 bulan. Jadi akhirnya sama hasilnya. Jadi itu yang bisa tak sharingkan, ya disabari aja Pak. Dengan pola makan yang baik nanti akan produksi. Dan perlu diperhatikan juga usia ya. Kalau sudah lebih tua atau sudah agak tua, itu pasti produksinya akan mundur. Jadi jangan kaget, tidak secepat produksi yang usia muda atau usia produktif seperti itu. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan Pak Arief Wijayanto. Kalau ada yang kurang jelas bisa kontak-kontak saya lagi Pak Arief, dan terima kasih sudah setia di channel YouTube saya. Terus saya ke pertanyaan keempat, Pak Triat Aja, Bandung. Nah ini Pak mau tanya, saya mau ternak murai dengan kondisi bekerja. Saya kerja antara jam 8 sampai jam 4 sore. Apa bisa ternak dan bagaimana tipsnya? Nah perawatan bagaimana, karena di daerah saya tempatnya dingin. Pakan apa aja yang untuk murai, dan jangkriknya dikasih makan apa? Jadi Pak Triat Aja,
gini, kalau kita ngomong masalah ternak itu bisa, apalagi dalam tanda kutip ada hokinya ya. Karena ternak itu tetap ada kecocokan, ada kejodohan. Jadi kalau Pak Triat bekerja bisa sistemnya prasmanan saja. Jadi dari pagi sebelum jam 8 ya dikasih, kalau masih penjodohan ya dikasih cacing, kroto, jangkrik, sudah selesai. Minumnya diganti baru. Nanti sore pulang jam 4 sampai rumah jam 5 dikontrol aja. Dalam arti airnya kalau kotor ganti baru, sudah. Tiap pagi dikontrol seperti itu. Nanti kalau memang ada kecocokan atau kejodohan ya pasti bisa jadi, karena banyak yang seperti Bapak jadi bisa dicoba Pak. Terus tadi Bapak juga tanya perawatan di daerah dingin, pakannya apa saja. Jadi kalau di daerah dingin biasanya pakai ulat kandang Pak, biasanya. Jadi ulat kandang ini standby harus ada, karena ulat kandang ini ya bisa proteinnya tinggi, bisa mendongkrak, memang cocok untuk daerah dingin. Teman-teman saya yang sharing dengan saya di Wonosobo juga Temanggung itu daerah dingin ya rata-rata mereka pakai ulat kandang, bagus, hasilnya juga bisa bagus. Cuman di kandangnya nanti mungkin jangan terlalu expose ya, jangan terlalu terbuka supaya agak anget, jadi banyak yang ditutup. Seperti itu saran saya. Terus jangkriknya dikasih makan apa? Jadi kalau di tempat dingin Pak, saya sarankan dikasih rempah-rempah. Dalam arti rempah-rempah itu bisa diiriskan jahe, terus kunyit. Nah itu bagus sekali. Di samping dikasih makanan, kalau saya kan tak kasih ketela Jepang, itu boleh. Tapi irisan kunyit atau kunir dengan jahe itu bagus sekali untuk dijangkriknya sebelum dikasih makan ke murainya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sharingkan ke Pak Triat yang di Bandung. Terima kasih juga Pak Triat yang setia di channel YouTube saya. Terus saya next ke Pak, ini namanya akun kepepet nih. Jadi tak sapa dulu, nih akun kepepet ya, bertanya vitamin nutrenya apa saja selain pakan umum jangkrik dan kroto, cacing. Bapak pakai vitamin apa? Jadi kalau saya jarang pakai vitamin, jadi tetap cacing itu utama, cacing, kroto dan jangkrik itu pakanan utama di tempat saya, seperti itu. Cuman ada beberapa indukan yang tua atau yang sudah kurang produktif atau yang macet, itu saya memang pakai vitamin. Jadi ada vitamin memang nanti bisa kontak ke saya, itu cukup bagus juga karena teman-teman banyak yang ambil, seperti Pak Bambang Unda Bojonegoro ambil, terus Tugu Muda BF Semarang ambil, Astuas BF Semarang ambil, beberapa yang teman-teman dekat saya ada ambil juga. Jadi itu memang bagus juga untuk additional, untuk yang macet-macet saja. Jadi kalau yang tidak trouble, kita pakannya pakai alami lebih baik. Itu mungkin bisa saya sampaikan ke akun kepepet. Terima kasih juga sudah setia di akun atau di YouTube saya. Terus next ke-6 Pak Agus Mulyono Purbalingga. Selamat malam Pak Agus Mulyono. Jadi pertanyaannya, jantan tua bagus untuk diternak enggak? Maksimal usia berapa? Apa sampai 10 tahun? Nah, jadi gini Pak Mulyono, berdasarkan pengalaman saya pejantan itu rata-rata 2 sampai 5 tahun rata-rata. Kalau betina rata-rata ya saya mulai jodohkan bisa itu ya 8-9 bulan sampai mungkin ya 5 tahun di tempat saya maksimal. Jadi kalau terlalu tua pun menurut saya kurang bagus Pak. Terlalu muda juga kurang bagus, terutama jantan ya. Jadi semakin tua nanti itu akan semakin mundur produksinya. Karena kalau kita ngomong usia produktif itu kalau orang ya sampai umur 35 tahun. Nah itu usia produktif.
Jadi kalau lebih dari itu kan ya bisa, tapi jantannya mungkin betinanya harus muda gitu, seperti itu. Dan ya bisa diantisipasi dengan vitamin-vitamin bisa, cuman kalau saya kok kurang seneng ternak yang tua-tua itu kurang seneng Pak. Jadi kalau sampai 10 tahun ada yang sampai 10 tahun, tinggal pola perawatan di kandangnya seperti apa. Jadi kalau perawatan bagus ya mungkin 10 tahun lebih nggak ada masalah. Itu mungkin bisa tak sampaikan Pak Agus Mulyono. Terus saya next ke pertanyaan terakhir. Trotol perlu divaksin nggak? Dari Pak Antoni Toyota. Kalau tempat saya belum pakai vaksin Pak. Kita cuma pola makan yang bagus aja. Sampai saat ini juga belum ada trouble yang berarti ya. Jadi kita belum pakai vaksin Pak. Jadi saya sarankan untuk makannya ya fur, kroto, jangkrik dengan mungkin vitamin-vitamin yang umum aja sudah hasilnya maksimal. Itu mungkin saya ke Pak Antoni Toyota. Oke, teman-teman YouTube, hari ini cukup 7 pertanyaan. Nanti next ada pertanyaan lagi, tetap saya akan bikinkan kontennya. Jadi sabar teman-teman YouTube yang lain, tetap saya akan berikan sharing sesuai dengan pengalaman di tempat saya. Jadi tidak harus betul, salah tidak. Bagi saya juga tidak merasa pandai, tapi pertanyaan ini bisa untuk sharing sesama peternak. Kalau kita bisa punya jaringan luas, kita bisa sharing kan, paling tidak kita bisa meminimalkan kegagalan dan memaksimalkan keberhasilan. Itu dulu teman-teman YouTube yang saya sharingkan malam ini. Sampai ketemu lagi dengan saya, Misteri Kebumen BF. Salam konservasi, berkah dalam.